Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Rayhan Habibi dari kelompok E yang beranggotakan saya sendiri, Rayhan Habibi, dengan Maulana Irham. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proyek akhir dari mata kuliah pemrograman desktop yang diampu oleh Bapak Wahyu, yaitu aplikasi tentang CRUD. Nah, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Sudah masuk. Di sini sudah ada source code-nya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat aplikasinya. Salah satunya kita harus sudah menginstal fitur-fitur dari Python, salah satunya PyKitty 5. Oke, kita langsung saja masuk ke source code-nya. Nah, di sini yang pertama ada window. Nah, my window ini berfungsi untuk mengkoneksikan ke database. Ya, mengkoneksikan ke database. Nah, sebelum terkoneksi, kita harus sudah membuat database-nya terlebih dahulu di PHP MyAdmin. Kebetulan saya sudah membuat database-nya, namanya database siswa, di tabel siswa juga. Nah, kita harus sudah membuat database ini nih di PHP MyAdmin. Ketika sudah dibuat, lalu kita masuk lagi ke source code-nya. Nah, fungsi ini itu mengkoneksikan ke database yang sudah kita buat tadi. Berikutnya ada message box. Nah, message box ini juga sebuah fitur. Ini udah masuk ke aplikasinya ya. Ini message box itu sebuah fitur dari aplikasi yang kita buat. Yang berikutnya ada save. Nah, save ini berfungsi untuk menyimpan data yang kita inputkan. Misal, kita inputkan data bernama Raihan, lalu kita save. Nah, data tersebut akan masuk ke database yang sudah kita buat tadi di PHP MyAdmin. Oke, yang berikutnya ada tampil. Tampil. Nah, ini tampil. Tampil ini berfungsi untuk menampilkan data yang sudah kita buat. Misal, tadi kan kita sudah buat data Raihan. Nah, kita akan menampilkan Raihan. Kita ketik Raihan gitu. Nah, data itu akan muncul setelah kita klik tampil gitu. Misalkan kita mengetikkan Irham, itu nggak bakal bisa tampil karena kita belum menginputkan data Mas Irham gitu. Ya, yang berikutnya ada update. Ada update pun sama. Kita memperbarui data. Misal tadi kita sudah menginputkan data dari Raihan, tapi kita lupa belum memberi alamat dan nomor HP. Nah, fungsi update ini kita memperbarui data yang sudah ada. Lalu kita masukkan yang kita akan update. Misal alamatnya mau diisi kretek, lalu kita update.
Nah, setelah kita memencet button update, nah, pembaruan itu akan masuk ke database di phpMyAdmin. Yang berikutnya ada delete. Delete itu hapus. Berfungsi untuk menghapus database yang sudah ada. Misalkan tadi kita sudah menginputkan data Raihan, kita akan menghapusnya. Nah, kita ketik aja Raihan nantinya. Nah, setelah kita klik button delete, itu akan menghapus database Raihan. Nah, ketika database berhasil dihapus, akan tampil message box sukses, data berhasil dihapus. Dan ketika database tidak bisa dihapus ataupun gagal, akan tampil message box gagal, data gagal dihapus. Nah, di sini masih ada banyak source code-nya, sintaknya. Mungkin kita langsung saja demokan cara menjalankan aplikasinya. Nah, sebelum itu kita harus sudah mengaktifkan SAM-nya. Sebelum kita menjalankan aplikasinya nih, kita harus sudah mengaktifkan SAM. Ada Apache dan MySQL. Kebetulan saya sudah mengaktifkannya. Kita langsung saja jalankan start. Kalau berhasil, pengkoneksiannya akan muncul notifikasi. Kita tunggu sebentar. Nah, koneksi berhasil. Itu menjelaskan tentang bahwasanya dari source code ini sudah berhasil mengkoneksi dengan database yang sudah kita buat di phpMyAdmin. Kita klik saja OK. Nah, kita menginputkan nama, misal Raihan, kelas TI, Teknik Informatika, asal Kretek, alamat Kretek Paguyangan. Oke, nomor HP-nya 08. Oke. Lalu kita save. Nah, ketika berhasil menyimpan data, itu akan muncul notifikasi sukses. Data siswa tersimpan. Mari kita cek. Oke, sudah masuk. Raihan, Teknik Informatika, Kretek, bla 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 bla. Nah, dari penginputkan tadi, ini membuktikan bahwasanya data sukses telah disimpan. Yang berikutnya ada update. Nah, update ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, syaratnya itu datanya sudah diinputkan. Misal kita clear dulu, clear. Misal kita akan mengupdate Irham. Coba kita update. Nah, gagal. Karena apa? Karena syaratnya sebelum kita update, kita harus sudah menginputkan datanya terlebih dahulu. Jadi misalkan kita akan mengupdate Irham, itu nggak bisa. Coba kita updatekan Raihan. Kita update kelasnya aja. TSI misal. SI 5A. Asal Cilibur misal. Oke, kita update. Nah, sukses karena datanya sudah ada
Dan update itu kan kita memperbarui. Jadi kita memperbarui yang sudah ada. Oke. Yang berikutnya ada delete. Kita akan menghapuskan database-nya di phpMyAdmin. Coba, kita akan menghapus database dari Raihan. Kita ketik aja Raihan gitu. Coba kita delete. Oke. Data berhasil dihapus. Ini membuktikan bahwasanya datanya sudah berhasil dihapuskan. Kita cek ya, refresh. Nah, kan sudah nggak ada nih, udah kosong. Nah, untuk menjalankan program CRUD tersebut, pembuatan aplikasi kita sudah berhasil. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf atas penjelasannya ataupun tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.